주께 옵니다. 내 모든 아픔들 주가 위로하시네. 나를 주님의 마음에 품어주셨네. Sing together from the top. 그린도 더 간무. 그린도 더 간무. 너무 이불고 가을 한가서
Tuhan, urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya benih firman-Mu boleh jatuh dan tumbuh di dalam hati kami. Dan boleh menghasilkan. Supaya hati dan jiwa kami disegarkan kembali. Supaya setiap hati kami boleh menjadi tempat Tuhan. Tempat Engkau berdiam. Menjadi tempat kediaman-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang mengatur, Engkau yang akan memberikan jalan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, dalam karir studi mereka, keuangan, bahkan kesehatan setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati kami, memulihkan, menyegarkan, dan menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan ikuti setiap minggu, yaitu Mega Project Karakter Kristus. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Kita lihat satu firman Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kerap kali kita tidak sadar bahwa kebangkitan Yesus itu menyegarkan kita, menyegarkan jiwa kita, memulihkan kondisi kita, iman kita, dan rohani kita. Jadi bukan sekedar perayaan. Jadi memang Yesus sudah bangkit. Setiap tahun kita rayakan Yesus bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita juga bangkit? Rohani kita juga bangkit. Mungkin kita menampakkan kekristenan kita ini hanya menunjukkan sebagai orang Kristen. Ini loh, aku Kristen. Sudah disucikan dari dosa. Ini aku suci karena darah Kristus. Semua orang berkata demikian. Tetapi saudara, kita lupa bahwa kita ini kering rohani. Kebangkitan Kristus cuma memutihkan dosa kita, tapi rohani kita kering. Kita tidak sadar itu. Makanya kita kehilangan harapan. Kasih untuk mengasihi sesama kita hilang. Menjadi egois. Beda dengan orang yang memang dia disucikan oleh Tuhan. Tetapi dia setiap hari dibasahi oleh firman Allah. Sama-sama putihnya. Tapi kerap kali kita tunjukkan kita orang beragama. Kita ritual, kita kekristen. Tapi kita kering sehingga kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita menjadi orang egois di gereja. Kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita harus menjadi berkat. Perbedaan ini dengan ini tidak ada bedanya dari jauh. Cuma ini kelihatannya lecu. Karena apa? Karena banyak dia menjadi berkat mengasihi orang. Tapi ini kelihatannya megar-megar. Saudara, kelihatannya megah, segar, hebat. Tapi perbedaannya jelas. Kalau ini haus akan pujian, ini haus akan karir semuanya, ini juga foto. Tapi mereka ini lebih terkendali. Kita tidak sadar bahwa Kristus itu bangkit. Itu menyirami kita seperti tanaman. Kita tumbuh tanaman itu. Tapi kalau hujan tidak turun, kelihatannya dia tetap hijau.
Tapi ketika hujan turun, saudara lihat debu-debu itu hilang semuanya di daun. Dan kita jalan kelihatannya lebih segar. Oksigen lebih didapat, pori-pori tanaman lebih terbuka. Karena ada hujan. Demikian dikatakan dalam hidup kita. Firman itu seperti air yang mengalir hati kita. Sehingga debu-debu dosa, pikiran-pikiran kotor kita boleh dibuang karena firman Allah. Tidak bisa dibuang dengan ke gereja. Tidak bisa dibuang dengan ritual kita. Karena kita orang Kristen beragama, maka kita ada ritual. Itu betul. Kita harus tunjukkan ritual kita lebih baik daripada ritual agama lain. Tapi beda. Kita bukan hanya ritual. Tapi kita, hidup kita bukan disucikan saja. Tapi kita dibasahi setiap hari oleh firman Allah. Oleh sebab itu mari kita lihat firman Allah. Kebangkitan dan hidup berkemenangan. Kebangkitan dan hidup berkemenangan. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Kita ulang ayat 1 dan 2 dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Satu lagi ayat lagi. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Saudara perhatikan bahwa kita ini ke gereja betul. Tapi sebenarnya bukan mencari Yesus. Tetapi kita melihat kuburan yang kosong. Ada nama Yesus. Yesus pernah terbaring di sana. Yesus pernah melawat kita. Yesus telah menjamah hati kita di gereja. Yesus telah menyembuhkan kita. Yesus telah melakukan mujizat bagi kita. Yesus telah memberkati pernikahan kami. Yesus juga telah memberkati anakku. Tetapi setelah itu, saudara, tidak ada Yesus lagi dalam hidup kita. Itu yang sangat menyedihkan. Seakan-akan seperti murid-murid Yesus yang pergi berlayar dengan Yesus, sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi bedanya mereka membiarkan Yesus tidur. Jadi di gereja sama saja. Kita yang saudara hari ini membiarkan Yesus tidur. Jadi gereja sepertinya memang ada nama Tuhan. Tapi apakah kita membawa Yesus dalam hati kita? Gedung tidak bisa membawa Yesus turun. Bait Allah pun dirobohkan oleh Yesus. Diizinkan untuk roboh. Bukan dirobohkan, diizinkan untuk roboh. Karena gedung tidak bisa mendatangkan Tuhan. Gedung semegah apapun tidak bisa mendatangkan Tuhan. Tetapi engkau dan saya satu orang saja. Ketika engkau membuka hatimu, Yesus akan hadir. Jadi hidupmu lebih berharga dari yang lainnya. Amin. Yesusmu itu hidupmu lebih berharga dari yang lainnya. Banyak mungkin saudara akan bertanya begini, "Ma, Pak Fengki, hari ini saya nggak bisa dengar firman. Cuma kelihatannya Pak Fengki pakai kacamata merek apa?" Saya biasa nggak pakai kacamata, saudara. Tapi karena saya punya
mata ini ada bintitan. Jadi ada benjolan yang mungkin infeksi, berlarut. Jadi terpaksa pakai kacamata. Karena sering salaman sama jemaat, setelah salaman saya gosok mata, jadi infeksi. Jadi akhirnya pakai kacamata ini. Kacamata ini asalnya si kacamata zamannya COVID itu saudara, beli cuma Rp50.000 untuk menghindari COVID. Begitu saya mulai kena ini, saya pakai kacamata ini yang 5.000. Pecah karena lama. Saya cari keluar 100.000. Murah kan, Rp100.000. Saya bilang, nggak masuk akal. Ya kalau pendeta pakai kelihatannya mahal. Karena masalahnya kita ini dihargai mahal oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ini dihargai mahal oleh Tuhan Yesus. Sehingga jangan mikir barang mahal yang akan mengubah kita. Barang mahal atau murah itu oke. Tetapi hidupmu lebih mahal dari apa yang kita pakai. Maupun apa yang ada di toko-toko yang merek terkenal. Jadi jangan paksakan memakai barang terkenal. Karena kita punya Yesus yang sangat terkenal. Tapi kalau saudara punya uang lebih nggak masalah. Tapi pakaian terkenal tidak membuat saudara membuat Yesus datang dengan melihat pakaianmu kok bagus ya. Kacamatamu kok indah. Karena mungkin saudara bilang Yesus nggak pernah pakai kacamata. Yesus nggak pernah pakai jas, bukan. Tapi Yesus melihat hati kita. Sebab itu ke gereja jangan sama seperti kuburan. Membawa rempah-rempah. Pagi-pagi ketakutan. Saudara lihat itu. Kita pelayanannya sama. Ke gereja semangat. Mbak rempah-rempah. Tapi jujur maaf saya katakan. Sebenarnya kita pergi ke kuburan Yesus. Dan Yesus tidak ada di situ. Kalau kita mau bangkit hari ini. Kembali ke kasih semula. Amin. Kita sudah aktif, sudah melayani, sudah berkorban. Hati kita murni. Satu saja. Kalau kita meninggalkan kasih semula, suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini adalah hari kemenangan. Amin. Hari kemenangan. Kalau kita mau melihat, saudara. Yaitu poin pertama, bangkit tinggalkan kuburan. Bangkit dan tinggalkan kuburan. Gak main-main. Kebangkitan Yesus itu adalah hidup. Dan hidup di dalam hidup kita. Bingung. Pelan-pelan ya. Kebangkitan Yesus berarti kan hidup dia. Kita kan juga hidup. Dia hidup, kita hidup. Oke. Yang ketiga, hidup dia di dalam hidup kita. Sehingga kita hidup baru. Jadi dia hidup, kita hidup. Jangan lupa, dua hidup ini harus masuk di dalam kita semuanya. Mudah ya? Dia bangkit. Saya sudah bangkit juga Pak. Rohani saya naik. Tunggu dulu. Apakah Yesus juga hidup dalam hidupmu? Apakah hidup kita baru? Ini masalah. Oh, saya percaya Tuhan sudah bangkit. Sekarang saya bangkit, saya mau ke gereja, semangat sekali. Tapi di gereja masih sakit hati. Masih suka benci sama orang. Masih suka gosip. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kita sudah hidup baru. Contohnya di mana? Oh, nggak sulit-sulit kita lihat. Roma 6 ayat yang keempat kita lihat. Perhatikan ayat ini gampang. Dengan demikian telah dikuburkan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Kita mati oleh dia. Ya, oleh darahnya juga dia mati. Untuk kita juga. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti dia hidup toh. Ya. Oleh kemuliaan Allah dia dibangkitkan berarti dia hidup. Demikian juga kita yang hidup. Betul, kita hidup toh. Nah, yang ketiga, harus hidup yang baru.
Kalau nggak hidup baru percuma. Percuma saudara. Saya ya dulu punya butik ya, toko baju banyak. Jadi saya punya banyak barang. Saya beli ke tempat-tempat yang dulu sih waktu jualan itu. Ke mana-mana. Celana itu masih ada bagus. Jadi saya punya celana baru, baju baru. Persoalannya nggak pernah saya pakai. Akhirnya cuma jadi koleksi. Hidup, Tuhan Yesus hidup, saya hidup. Tapi tidak pernah Yesus hidup dalam hidup kita. Yesus cuma dijadikan koleksi. Kalau kita butuh mujizat, kita panggil dia. Kalau kita punya tekanan, kita panggil dia. Kita mau tunjukkan ada Yesus. Tapi kita lupa bahwa Yesus itu harus hidup di dalam hidup kita. Kita lihat satu ayat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Jauh lebih baik. Gitu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya kasih karunia yang besar telah melahirkan kita kembali. Hidup baru berarti kan? Jadi lahir baru. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus hidup itu bangkit, kita telah hidup dan hidup baru, dilahirkan baru. Dari antara mati kepada ada tujuan, kepada suatu hidup. Berarti hidup lagi kan? Yang penuh harapan. Amin. Dia hidup, saya hidup, dia hidup di dalam saya. Dan hidup saya penuh pengharapan. 4 kali kata hidup yang kita pelajari hari ini. Dia hidup. Katakan dia hidup dulu supaya gak lupa. Saya hidup. Dia hidup dalam saya. Nah, hidup saya penuh pengharapan. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Jadi inilah perbedaannya. Kita harus mengubah semuanya. Jadi berubahlah mulai hari ini. Karena kita telah hidup. Dan kita hidup baru. Dan penuh pengharapan. Kata penuh itu beda. Kalau ini berkurang. Ini saya masukin barang bisa. Karena kosong. Saya nak minum lagi sebentar lagi. Jadi saya buang aja. Jadi karena kosong saya isi bisa. Masih kosong lagi. Tapi kalau ini penuh. Mau diisi aja nggak bisa. Cuma dia nempel di atas. Hilang kembali. Datang lagi. Inilah namanya kekhawatiran. Namanya dosa. Masalah. Dia nempel. Tapi tidak masuk ke dalam. Karena kita penuh pengharapan. Amin. Tapi kalau ada pengharapan. Kekhawatiran masih bisa masuk. Ketakutan masih bisa masuk. Kita manusia pasti ada kekhawatiran. Tidak mungkin enggak. Pasti ada ketakutan juga. Tapi dia cuma nempel. Amin. Nempel. Seperti debu di sini kita tempel, kita bersihkan hilang. Tetapi dia tidak ada di dalam hidup kita. Yang ada adalah hidup kita sendiri. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara penuh, hati saudara pasti juga ada khawatir, tapi bukan mendiami. Tidak boleh berlama-lama. Jangan sampai amarahmu sampai matahari tenggelam. Berarti dia tidak tinggal di dalam kita. Dia cuma nempel. Kita lihat hal yang kedua saja. Membuka hati dan mata rohani kita. Membuka hati dan mata rohani kita. Saya ceritakan dulu sebentar. Saudara kita punya mata. Ya, mata ya. Bukan kacamata, mata. Mata ini dirancang untuk melihat keluar. Melihat materi, oh ada bagus. Orang lebih kaya kita iri. Orang lebih miskin kita mungkin tindas atau menjadi berkat. Kita lihat barang indah, barang semuanya. Dan mata kita ini, saudara, juga dirancang untuk melihat keluar. Selalu melihat kesalahan orang lain. Oh ya.
Oh ini salah, ini salah. Memang salah. Kita nggak mungkin nggak ngomong salah. Memang salah dia. Karena ini memang dipakai. Akhirnya kita harus ngomong kamu salah, kamu salah, kamu salah. Karena kita punya mata bisa membedakan. Persoalannya baru, mata rohani kita tidak pernah terbuka. Mata rohani tidak bisa melihat keluar. Kesalahan orang lain materi dia tidak bisa lihat. Dia hanya bisa melihat diri kita, kesalahan kita, rohani, kekayaan rohani kita. Bukan melihat harta orang yang lebih banyak. Dia melihat kita miskin rohani atau kaya rohani. Kita bisa melihat kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Sehingga dikatakan, hai kamu melihat selumbar di mata orang, kata Yesus. Tapi balok di matamu, kamu tidak bisa lihat. Itu orang Farisi. Kita ini sama, ngerti firman Tuhan. Tapi saya tidak katakan saudara Farisi loh. Tapi kalau nggak membuka mata rohani kita nggak bisa jadi berkat. Selalu tunjuk kesalahan orang dan kekurangan orang. Kita nggak pernah melihat kekurangan kita. Kita selalu merasa miskin. Dia lebih kaya dari aku. Dia lebih terkenal dari aku. Waduh. Tapi kita, kalau mata rohani dibuka, aku ini miskin rohani enggak ya? Kok aku nggak bisa bersyukur? Amin. Aku kaya, punya mobil 3, dia punya 1. Kok nggak bisa bersyukur? Oh berarti aku kaya jasmani, miskin rohani. Amin. Aku terkenal, gitu. Dia kok nggak terkenal, sayang sekali. Saudara, akhirnya kita lihat di mata rohani. Oh, ternyata aku terkenal di luar, tapi aku tidak terkenal, tidak dikenal Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Enyalah, karena aku tidak kenal kamu." Aduh, ngeri saudara. Padahal punya karunia hebat. Bisa paham ya? Makanya dikatakan, ketika mereka berjalan, batu itu tergoleng. Jadi mereka waktu jalan mikir, Yesus di kuburan, aku bawa rempah-rempah. Batunya besar, siapa yang golengkan? Aku mau pelayanan. Tapi dalam kesedihan tidak ada harapan, rutinitas. Gitu loh. Akhirnya tidak ada tujuan, ya cuma pelayanan. Cuma gimana ya batu itu siapa yang ngurus. Ternyata sampai batu pun tergoleng. Dia masuk ke kuburan. Artinya di sini, ketika kita ke gereja, Tuhan membuka jalan ke gereja. Kita pelayanan, kita beribadah, Tuhan membuka batu itu digolengkan supaya kita bisa ke gereja. Amin. Yang kedua kita lupa, batu di dalam hati kita belum tergoleng. Malaikat menggolengkan batunya bisa, karena kubur itu kosong. Tetapi batu yang tergoleng dari hati kita, itu bukan pekerjaan malaikat, itu Roh Kudus. Itu Tuhan firman Allah. Jadi jalan ke gereja, jalan mujizat, itu terbuka bagi orang percaya. Tapi jalan untuk firman Allah masuk dalam hati kita masih tertutup. Karena kita cuma melihat tampak luar. Kita harus membuka hati kita. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya kita menemukan jalan ke gereja. Tapi di gereja kita tidak menemukan jalan untuk Yesus masuk dalam hati kita. Sangat tragis. Sangat tragis. Jadi kita berbahaya sekali saudara dalam kondisi kalau kita hanya melihat batu terguling cuman ke gereja. Tapi kalau kita tidak melihat dan mengizinkan batu yang menutupi hati kita supaya terguling. Saudara melihat ketika Yesus itu ketemu sama Maria dan Marta, maka mereka menangis. Dia berkata, "Guru, kalau engkau di sini, Lazarus gak mati."
Yesus ikut menangis juga. Padahal Yesus tahu dia akan membangkitkan Lazarus. Ngapain dia nangis? Paham ya? Kalau Marta Maria menangis karena saudaranya mati. Yesus menangis karena dia tahu akan membangkitkan. Buat apa dia menangis? Dia menangis karena melihat kesedihan hati kita. Dia punya belas kasihan kepada kita. Walaupun dia tahu dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi dia ikut menangis bukan karena gak tahu jalannya. Dia menangis karena kita terlalu banyak sedih dalam hati kita. Sebab itu dia berkata, antaraku ke kuburan. Ini sama ke kuburan tau. Dan dia berkata, golengkan batu itu. Digolengkan oleh mereka. Setelah digolengkan, firman-Nya berkata, Lazarus keluar. Lazarus gak ada yang bangkitkan, tiba-tiba gak dengar juga, mati kan. Tiba-tiba dia bangkit, lompat keluar. Artinya di sini batu yang digulingkan oleh malaikat itu untuk jalan kita ke gereja. Tapi kita dengan Roh Allah harus menggulingkan batu yang ada di hati kita. Supaya firman Allah berkata, Fegi keluar dari dosa. Amin. Fegi keluar dari kekhawatiranmu. Itu penting Bapak Ibu. Firman-Nya harus masuk dalam hati kita. Ketika kita buang atau kita gulingkan dengan Roh Tuhan ini, batu yang menutupi hati kita. Ke gereja itu gampang, diajak orang bisa. Tapi untuk membuka hati kita, biar 1000 orang tidak mungkin bisa membuka hati kita. Itu pekerjaan Tuhan dan kita juga mau. Maka ketika kita membuka hati kita, maka firman Allah itu datang. Yesus itu datang kepada kita. Punya tujuan. Maria dan Marta didatangi oleh Yesus. Maria sibuk melayani. Oh, tamu datang, Yesus datang, kasih. Silakan duduk. Kasih makanan. Maria lain. Guru, silakan duduk. Terus dia duduk di bawahnya. Ada perintah apa? Saudara, luar biasa bukan? Si Marta lihat, Guru, kenapa kau izinkan Maria ini duduk diam dengar firman Allah? Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri. Karena Maria telah mengambil bagian yang terbaik, the best, yang tidak bisa diambil daripadanya. Karena firman Allah masuk dalam hatinya. Yesus datang bukan basa-basi. Yesus datang bukan sebagai tamu kehormatan. Yesus datang bukan untuk kita sajikan makanan. Allah kalau datang hanya cuma satu, berfirman. Hari ini kalau kita ke gereja, Tuhan ingin menyampaikan hatimu dan kepada saya juga. Yaitu saya katakan nama saya saja. Fegi keluar dari ketakutan. Fegi keluar dari kematian rohani. Luar biasa enggak? Firman-Nya cukup satu. Kita bangkit kembali. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Makanya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Firman-Nya itu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita tahu jalannya, kita tahu jalan Pak, dibuka di gereja. Apakah sudah dapat kebenaran firman Allah? Dengar, gak masuk. Kita hidupnya itu bukan Tuhan hidup, kita hidup, tapi tidak ada hidup baru. Tidak ada hidup penuh pengharapan. Kita cuma tahu Tuhan hidup, aku hidup di gereja. Hati-hati dengan firman ini. Amin. Kita harus hidup di dalam Tuhan hidup baru dan hidup penuh pengharapan. Muka-muka gini saudara, tidak boleh muka COVID lagi. Harus muka, ada pengharapan. Nama pengharapan itu berarti sesuatu
yang belum terjadi, tapi kita harapkan. Yang ketiga, terakhir. Saya ajak saudara untuk melihat Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam kita dan yang akan menyembuhkan kita. Kita punya masalah. Kita punya sakit. Teman saya gembala di situ ada satu. Tapi dia akan menyembuhkan. Tapi kalau kita sakit, terus kita tinggalkan Tuhan, siapa menyembuhkan kita? Yang telah memukul, mengizinkan kita dalam masalah. Ada masalah, tapi dia akan menyelesaikannya. Kalau saudara ada masalah, yakinlah. Tuhan juga akan menyelesaikannya bersama dengan kita. Kalau saudara sakit, yakinlah bahwa itu kalau bukan kehendak Tuhan, pasti dia akan sembuhkan kita kembali. Terus kita lihat ayat yang kedua lebih indah lagi. Yesus, Tuhan, ini Tuhan ini perjanjian lama soalnya, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Berarti hari ketiga dong. Yesus bangkit pada hari ketiga. Makanya dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Luar biasa. Jadi waktu Yesus mati 3 hari, itu kita yang mati Bapak Ibu. Amin. Yesus tidak bisa mati. Tapi dia mati secara manusia karena kita manusia. Dia hidup karena memang dia hidup. Masalahnya dia akan hidupkan kita. Saya sudah hidup Pak, betul. Kita sudah hidup. Tetapi dia menghidupkan kita itu penuh pengharapan hidup yang baru. Kalau kita masih seperti orang dunia, gak ada gunanya. Jadi yang poin 3, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Hari ini saya kan jarang khotbah di jam 11. Saya akan cerita tentang sebuah kitab yang saya lihat. Tapi ini mungkin saya double 3 kalimat. Saya melihat sebuah kitab. Saudara percaya tidak percaya gak apa-apa. Itu bukan tugas saya untuk memaksa percaya. Tugas saya harus bersaksi dengan benar. Itu aja. Jadi saya lihat kitab dalam mimpi. Saya melihat kitab itu, saya buka. Ternyata kitab itu terbagi 4. Yang kiri kosong, kotak itu kolom 1. Yang di bawah itu pasti nama kita. Nama Fengki, nama saudara pasti ada. Tapi di bawah ada satu lagi. Nah saya buka aja satunya ini. Yaitu kemuliaan Allah. Berarti ada 2 kalimat. Kalau saudara namamu tercatat dalam kitab kehidupan, tidak boleh tidak, harus ada kemuliaan Allah. Tidak bisa cuma Fengki yang mulia. Banyak orang di gereja, saudara, bukan memuliakan Tuhan, dia memuliakan dirinya sendiri. Ini loh aku hebat dipakai Tuhan ini loh. Kaya. Dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Sehingga dia katakan, ini loh Tuhan. Beda. Jadi kalau kita, nama kita ada di kitab kehidupan, yakinlah. Nama saudara pasti ada dalam kitab kehidupan, yakin. Tapi yang kedua ini loh, kemuliaan Allah nggak boleh pudar dari hidup kita. Amin. Itu nggak boleh. Oke. Sekarang yang kolom ketiga sebelah kanan. Ada 7 kalimat. Ini saya ngomong betul ini. Dan di kolom paling bawah 1 kalimat. Saya ngomong kolom ini aja dulu deh. Ya, kolom ini ada 7. Ada, saya mau bicara 2 di sini tadi 1. Yaitu pertama, roh pengenalan akan Tuhan. Roh itu nomor 6 dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ngomong yang ke-6. Roh pengenalan akan Tuhan. Dan yang ke-7, roh takut akan Allah. Dan kesukaannya takut akan Allah. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, harus ada kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita. Kita harus menunjukkan Allah dalam hidup kita. Dan kita semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin takut akan Tuhan.
Amin. Harus takut akan Tuhan. Makanya kita lihat ayat yang ketiganya dulu. Apa kata ayat ketiga? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan 2 kali. Kalau kita hidup oleh Tuhan, kita harus mengenal dan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, Ia akan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hati kita dibasahi. Pada akhir musim yang mengairi bumi, jangan pernah mencoba menahan matahari terbit. Jangan pernah mencoba menahan matahari terbit. Dan jangan pernah mencoba berusaha menenggelamkan matahari terbenam. Karena fajar itu akan datang. Tidak bisa ditenggelamkan ketika kita mulai mengenal Tuhan. Amin. Nggak bisa kita paksa Tuhan datang. Tuhan pergi. Nggak semudah itu. Ketika membuka hati dan mengenal Tuhan. Sama seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sama seperti kita membuka hati kita. Maka Tuhan datang. Nggak bisa dicegah. Nggak bisa diundang. Kecuali kita membuka hati kita. Maka Dia seperti hujan datang kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada lain. Saya menikah dengan istri saya. Saya mengenal dia sejak sekolah minggu, tapi tidak pernah ketemu, maksudnya tidak pernah bicara. Ya kita tahu, saya kan kumpul anak-anak lagi, ya seperti anak-anak itu lari-lari. Jadi kalau ada anak kecil lari-lari, ya maklum, tapi diarahkan. Setelah tumbuh dewasa, saya cari gereja saya mana ya? Saya sudah punya uang, gereja saya kan kuno. Oh masih kuno. Saya baru kasih barang, saya berikan, ya saya renovasi. Dari situ kok saya mengenal pemain pianonya. Teman sekolah minggu cuma saya nggak pernah say hello. Tapi sudah dewasa kan kumpul. Saya tuh banyak teman perempuan banyak sekali karena jual baju perempuan. Kalau jual baju laki banyak teman laki. Jadi jangan berkata saya playboy, bukan. Saudara buang itu pikirannya. Jual pakaian perempuan pasti banyak perempuan datang. Setelah itu, memang jodoh. Satu kampung, gereja saya tinggal di kampung, gerejanya dia di depan kampung. Putar-putar ke seluruh dunia, ketemu satu kampung juga. Namanya jodoh, betul nggak saudara? Dari situlah saya mulai mengenal dia, anak pendeta. Saya mau pelan-pelan lihat dia 3-4 tahun. Kita menikah belum mengenal 100%. Karena waktu kita pacaran, itu waktu santai, waktu punya masalah. Belum pernah kita kurang tidur. Begitu kita menikah, 1-2 hari kurang tidur, setannya keluar. Betul gak saudara? Banyak hal. Makanya hari ini kita mesti mengenal. Bahwa kita ini manusia gak stabil. Amin. Kurang tidur bisa marah-marah. Jadi hari ini kenalilah dirimu dengan baik. Dan kenalilah Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu tadi ada karakter Yesus dikatakan penguasaan diri. Amin. Kuasai dirimu. Dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan kami semua oleh firman Tuhan. Biar hari ini Tuhan adalah kebangkitan kemenangan. Biar hari ini kami mau tinggalkan kuburan. Hari ini juga Tuhan, kami membuka hati kami. Bukan jalan ke gereja kami bisa tahu. Karena itu sudah tergoleng. Tapi batu yang di dalam hati kami, Tuhan,
harus kami dan roh Tuhan yang menggulingkannya, bukan pekerjaan malaikat. Seperti engkau katakan, gulingkan batu, maka engkau berfirman, Lazarus keluarlah. Mari kita keluar dari kuburan kita masing-masing. Rutinitas gereja, pelayanan yang memberi beban kepada kita, Tuhan angkat itu jauh-jauh dari kami. Kami melayani dengan penuh ketakutan, beban, kesedihan. Hari ini kami mau keluar dari kuburan itu. Kami mau mengenal Tuhan dengan benar. Tidak ada yang lain. Engkau bangkit hidup, kami hidup. Maka hidup kami di dalam Engkau menjadi hidup baru. Hidup penuh pengharapan. Dan hidup mengenal Tuhan. Kau memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menghidupi yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu kami semuanya. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali kita lupa untuk menjaga hati. Sehingga kita menjadi kilaf, kita menjadi sombong, arogan, sibuk, dan lain sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.